Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Nazar Channel, mengulik ramuan tradisional langsung dari sumbernya. Dan video ini juga bergabung dengan Nenden Srivijaya The Unique Explorer. Teman-teman, sekarang saya sedang berada di Gunung Sumbing, teman-teman, di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Dan di sini saya sedang mendaki gunung bersama rekan-rekan. Dan di sini saya bertemu dengan seorang pecinta alam yang mempunyai ramuan herbal supaya kuat untuk naik gunung. Tentunya gunung kembar, entah gunung yang nyata gitu. Yang penting ini bisa bikin nambah kuat stamina laki-laki, teman-teman. Nah, ramuannya seperti apa? Kita tonton aja, simak videonya sampai selesai. Ya, dan di sini saya mau mengenalkan sebuah produk ya, namanya minyak oles ajaib. Nah, yang minyak oles ajaib ini itu mempunyai khasiat untuk menambah ukuran rudal laki-laki. Bisa jadi tambah panjang dan gede. Bisa juga untuk nambah durasi, nambah kerasnya, dan tentunya ada juga yang memberikan testimoni hamil, teman-teman, bisa buat program hamil, menambah kepercayaan diri, dan banyak lagi yang lainnya. Setelah dirangkum itu ada 12 khasiat. Dan penggunanya pun banyak ya, sampai saat ini 4.000 pengguna minyak oles ajaib, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri. Nah, teman-teman, kalau penasaran tinggal hubungi saja nomor WA 0819 3949 7991. Teman-teman juga bisa buka ya di toko online di Lazada, Shopee, dan Tokopedia, namanya Mr. Nazar Shop. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan ikuti perjalanan saya untuk berbincang-bincang dengan narasumber tersebut. Let's go. Nah, beginilah teman-teman suasana malam di Gunung Sumbing dengan cuaca hujan beserta angin gitu, cuman tidak terlalu kencang anginnya. Nah, di sini kita sudah bersama narasumbernya dan sedang mempersiapkan bahan-bahannya. Nah, ini supaya kuat untuk naik gunung, bagaimana, Kang? Ini panggil saya Kang atau Pak ya? Mang? Kang? Mas? Mas Udin aja, maaf ya nih. Iya. Ini ya, saya lagi mempersiapkan untuk menjaga stamina ketika kita habis olahraga ya. Sudah saya tadi habis mendaki itu masih pegal-pegal badan nih. Nah, untuk mengatasinya saya ada sedikit resep dan alhamdulillah sudah saya sering gunakan. Nah, untuk bahan-bahannya yang pertama telur bebek ini. Nah, telur bebek ini yang masih mentah ya. Yang masih mentah. Masih mentah, dibuang putihnya. Itu putihnya bisa dimanfaatkan buat digoreng juga bisa, atau dibuang bolehlah. Yang penting yang diambil kuningnya ya. Kuningnya. Nah, selanjutnya cukup dicampur dengan susu saset. Satu saset aja cukup. Satu saset. Supaya manis aja. Nah, ini untuk menjaga stamina ketika kita kelelahan, ketika badan pegal-pegal. Iya. Nah, ini bisa ya buat menyegarkan tubuh kita. Kalau yang habis olahraga itu bisa menggunakan bahan-bahan ini supaya badannya tidak pegal gitu ya. Nah, teman-teman ya, siapkan pulpen dan kertasnya, catat yang pertama itu kuning telur bebek. Kemudian yang kedua 1 saset susu gitu ya, dimasukkan ke dalam gelas. Ini sekitar 150 ml gitu ya ukuran gelasnya. Ini cukup 2 bahan aja atau ada tambahan lain? Untuk yang habis olahraga cukup 2 bahan, tapi kalau ada yang bukan olahraga ya, olah ranjang gitu, itu bisa ditambahkan beberapa bahan.
dan bahannya mudah kok, mudah didapatkan. Cukup kalau di rumah cukup pergi ke dapur, dan kebetulan di sini ya teman-teman bawa bumbu dapur. Nah, diantaranya ada kunyit. Ini kunyit bisa digunakan. Kunyit ditumbuk, kalau bisa ditumbuk diencerin, tapi karena di sini kondisinya terbatas ya, jadi diseduh aja langsung. Yang penting nanti sari-sari kuningnya tuh keluar. Iya. Itu perlu berapa ruas kunyit? Nah, kalau cukup satu buku aja gitu, kalau bisa ditumbuk gitu supaya airnya keluar. Oh iya, sampai ditumbuk halus gitu. Selanjutnya untuk yang resep tadi ya, resep selain olahraga itu bisa ditambahkan bubuk merica. Ya, sedikit aja halus. Nah, yang penting ada rasa gitu. Kalau memungkinkan bisa pakai jeruk nipis supaya teman-teman yang tidak kuat amisnya dari telur bebek itu bisa ternetralisir gitu. Karena di sini tidak ada, jadi saya cukup menggunakan 4 bahan aja. Selanjutnya diaduk pakai sendok. Diaduk pakai sendok supaya benar-benar si kuning telur tadi hancur, tercampur merata ya, dengan bahan-bahannya, dengan susu. Nah, supaya si susu ada manis-manis lah dari susu. Oh iya, bisa tambahkan juga madu. Siap. Madu. Ada ya? Saya ambil madunya dulu ya, Mas. Nah, ini madunya, Mas. Cukup teteskan sedikit aja madu. Cukup. Selanjutnya seduh dengan air mendidih. Air mendidih. Ini udah matang ya. Kita satu gelas aja cukup. Aduk yang rata. Selanjutnya ramuan atau apa namanya ini, obat penghangat ya, atau untuk menyegarkan badan udah siap. Kita bisa nikmati. Kalau yang suka merokok bisa sambil merokok, yang tidak suka merokok bisa sambil main HP atau apalah gitu ya. Yang penting kita nikmati aja, jangan langsung tidak perlu langsung habis gitu, tidak perlu langsung sekali minum langsung habis gitu. Beda dengan jamu-jamu yang lainnya ya, Kang. Kalau jamu yang lainnya kan lu langsung diminum langsung, bukan kalau misalkan pahit dipencet, ditutup gitu hidungnya supaya tidak terlalu menyengat. Kalau ini justru dari bahan-bahan yang tadi sudah diracik oleh Akang ini, dia jadi terlihat nikmat. Jadi hidangan penghangat gitu, kala dingin seperti ini gitu, kita bisa menikmati sambil merokok lah gitu. Atau yang nggak suka merokok sambil main HP atau main apa, misalnya ngobrol sama ya kalau di rumah ya sama pasangan kita gitu ya, dengan sama yang lain ya. Dan untuk mungkin saya ada sedikit resep ya, ada sedikit bahan-bahan supaya istilahnya kita kayak pakde. Oh, pakde itu apa, Pak? Itu panjang, kuat, gede. Oh, ada resep lain? Ada, cuma saya nggak, karena di sini bukan tidak khusus ya, saya di sini lagi main itu, tapi saya bisa memberikan bahan-bahannya, memberitahu bahan-bahannya, karena itu tidak sulit untuk mencarinya. Oke, nanti saja ya Pak di video selanjutnya. Nah, cuman ini saya ingin memperjelas ya teman-teman, tadi yang sudah disebutkan sama Akang. Oh, kita belum kenalan ya Kang. Kalau boleh tahu namanya siapa Kang? Nama saya Hendra Sujana. Hendra Sujana gitu. Kalau asalnya itu asli dari tanah Jawa Barat juga ya Kang? Iya, dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat gitu, dan kebetulan kita sama-sama dari Jawa Barat mendaki Gunung Sumbing untuk menghabiskan liburan akhir tahun gitu. Cuman ya saya penasaran, kok ini para pendaki gunung kuat-kuat badannya gitu, apalagi Akang Hendra ini. Akang Hendra ya Kang? Ya. Akang Hendra ini
kabarnya itu sudah melang melintang di dunia pergunungan. Sudah banyak banget gunung yang sudah didaki. Itu betul Kang, berita itu Kang? Ya alhamdulillah ya, beberapa gunung mungkin kalau di Jawa Barat, Jawa Tengah itu alhamdulillah mungkin kalau 80-80% pernah saya daki. Bukannya saya kuat ya, tapi kalau habis mendaki atau ketika udah dalam keadaan istirahat, saya selalu menggunakan ramuan seperti ini. Nah ini Besoknya rahasianya. badan segar lagi. Sakit atau pegal-pegal di badan habis bawa carrier yang besar perjalanan jauh itu agak hilang lagi. Hilang gitu semua, ya? Enggak cuma badan seger. Jadi gitu. Saya bisa melanjutkan perjalanan untuk esok hari. Nah itu teman-teman, dan tadi sudah dijelaskan ada 2 jamu ya, jamu yang khusus untuk olahraga. Itu karena pendakian juga termasuk bagian dari olahraga ya Kang. Nah olahraga, dan yang pertama itu cukup kuning telur bebek ditambahkan dengan susu gitu, cuman 2 bahan aja ya Kang. Itu perlu ditambahkan air panas juga gak Kang? Ya perlu ditambah untuk supaya si telur bebeknya hancur. Oh iya, larut itu tidak larut gitu. Tidak larut, tidak kurang nikmat lah gitu. Pendakian di gunung yang tinggi itu disebut dengan olahraga. Tapi kalau pendakian di Gunung Kembar namanya olah ranjang ternyata teman-teman. Beda sedikit tapi cukup menggelitik gitu ya. Dan ini penting sekali karena banyak yang curhat ke saya gitu ya lewat WhatsApp gitu ya, atau lewat Shopee dan lain sebagainya. Ini saya ingin kuat juga, ingin perkasa juga, ingin bisa memberikan nafkah batin yang maksimal kepada istri. Dan di sini kebetulan saya ketemu sama pendaki gunung dan memberikan resepnya. Ya, tambahannya tadi selain daripada kuning telur bebek dan susu, itu ditambahkan juga teman-teman kunyit 1 ruas aja, ditumbuk sampai halus, dicampurkan, kemudian madu secukupnya, dan merica bubuk. Nah kalau sudah diaduk-aduk dulu, kemudian ditambahkan dengan air panas. Itu pasti, bukan pasti ya, jadi berdasarkan pengalamannya Kang Hendra ini bisa lebih memberikan nafkah batin yang maksimal kepada pasangan gitu ya Kang. Luar biasa. Itu pengalaman saya ya. Pengalaman yang mudah-mudahan cocok juga buat teman-teman yang sedang ikhtiar untuk bisa memberikan nafkah batin yang lebih maksimal kepada istrinya. Karena Kang, kalau misalkan saya dengar curhat ya Kang, ada yang usianya sudah sepuh tapi istrinya masih muda. Alhasil istrinya itu malah jajan keluar. Biasanya kan kalau cerita pada umumnya kan laki-laki yang jajan, ini istrinya yang jajan keluar Kang. Nah jadi untuk menyelamatkan bahtera rumah tangga, laki-laki juga harus bisa melayani istri dengan maksimal ya Kang. Dan ini salah satunya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman yang menonton Mr. Nazar Channel dan Nendensi Fujia. Ini boleh dicicipi oleh semua kalangan ya Kang? Boleh, karena ini semua tidak umur mengandung bahan yang berbahaya. Ini herbal ya, bukan ramuan apa namanya, dari bahan-bahan yang aman gitu, tidak ada efek samping apa-apa insya Allah. Kalau ini khusus laki-laki aja atau perempuan juga bisa minum? Perempuan juga bisa minum, karena ini kan khasiatnya untuk menambah stamina. Oh, menambah stamina. Jadi harus seimbang. Jangan kalah atau menang, tapi sama-sama menang gitu ya Kang. Wah, luar biasa. Ya, dapat resep herbal olahraga ranjang, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Oke, kalau gitu Kang Hendra terima kasih ya atas informasinya. Mudah-mudahan melalui channel ini kita bisa melestarikan ramuan herbal asli dari Indonesia gitu. Kalau gitu saya pamit ya Kang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.